Halo, Assalamualaikum. Jumpa lagi dengan saya Putra dari Nunas Woodworking. Kita unboxing power tools lagi. Oke, kali ini kita akan membahas sebuah bor dari brand Uchiha. Ini saya pinjam ya dari punya teman saya. Jadi ini bukan barang baru tetapi barang yang sudah dipakai. Untuk harganya di marketplace online saya lihat itu sekitar 800 ribuan. Link pembelian ada di kolom deskripsi. Oke, tidak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke pokok pembahasan. Untuk kemasan produknya kurang lebih seperti ini ya. Ada dus dan juga ada hardcase di dalamnya. Ini ya, hardcase biasa. Untuk dusnya ini ada beberapa tulisan di sini. Untuk baterainya 7500 ya. Ini saya nggak yakin 7500. Torsinya 25 tambah 3, cak kapasitinya 13 mm, load speednya di 1750. Torsinya 42 mm. Kita lihat aja ya nanti bagaimana ya. Ini ada fiturnya 3 ya, bisa mengebor, menyekrup dan juga untuk hammer drill. Di belakang sini sama saja. Oke, langsung saja kita buka ya untuk melihat isi di dalamnya. Dan hardcase-nya juga ya biasa-biasa saja ya. Hardcase bor-bor Cina pada umumnya ini. Di paket pembelian ini yang kita dapatkan ya, dapat 2 buah baterai, 1 buah charger, dan 1 unit bornya. Untuk garansi ini tidak ada garansinya ya, jadi kalau kalian beli tanyakan kepada penjual. Oke, yang pertama kita bahas adalah chargeran, kurang lebih bentuknya seperti ini, sudah tidak asing lagi untuk bentuknya ini. Hampir rata-rata chargeran bor Cina seperti ini bentuknya yang untuk 20 volt. Lalu kita lihat baterainya di sini, ini juga tidak asing lagi ya untuk baterainya. Bentuknya ini sama dengan baterai bor Cina yang pernah saya bahas yang warna hijau hitam. Kurang lebih bentuknya seperti ini. Dia meniru bentuknya ini dari brand Wok ya. Jadi brand Wok bentuknya seperti ini nih. Lalu berikutnya menu utama kita, unit bornya. Kurang lebih bentuknya seperti ini. Dan bentuknya ini juga sudah tidak asing lagi ya teman-teman ya. Banyak bor Cina yang berbeda merek, bentuknya sama seperti ini. Untuk material bahan bodi yang digunakan adalah plastik ya. Untuk kualitas plastiknya ini bisa dilihat sendiri ya. Tidak pantas gitu kalau harganya 800 ribu dengan kualitas plastik seperti ini. Lalu karetnya juga ini, aduh terkesan apa adanya ya karetnya ya. Sama sekali nggak ada gripnya. Ini tidak empuk juga dan keras ya. Sama saja kayak nyentuh plastik ya, bukan kayak nyentuh karet. Berikutnya untuk part-part yang bisa digerakkan, kita lihat ya apa ada nyangkut atau tidak. Ya oke ya, tidak ada nyangkut sama sekali, mantap. Untuk perpindahan modenya agak sedikit susah, cuman ya nggak seret. Lalu perpindahan torsi enak juga, tidak ada masalah. Dan cak kita lihat ya. Ini caknya agak goyang ya teman-teman ya, apa karena bekas saya nggak tahu ya. Ini soalnya sudah dipakai teman saya. Nih bisa dilihat sendiri, caknya goyang ya. Ya mungkin karena sudah dipakai. Berikutnya untuk fiturnya kita urut dari atas ke bawah. Ada 2 percepatan di sini, percepatan nomor 1 dan percepatan nomor 2. Lalu ada 3 mode menyekrup, mengebor biasa, dan hammer drill. Lalu ada untuk torsi ya, pengaturan torsi di sini. Untuk caknya sendiri masih menggunakan penguncian 2 tangan, belum penguncian 1 tangan. Lalu untuk grip dari holdernya ini enak ya. Jadi kalau kita mengunci cak bisa erat. Ini enak gripnya. Lalu berikutnya di sini ada reversible ya, putaran kanan dan putaran kiri, serta kalau ke tengah dia mengunci trigger. Lalu, wah saya kira ada indikator baterai, ternyata tidak ada indikator baterai ya di sini ya. Lubangnya sudah disediakan tapi tidak ada lampunya. Berikutnya di sini ada LED light untuk menerangi ya. Dan yang pasti dia cordless fitur utamanya. Untuk uji spesifikasi yang pertama saya akan bongkar baterainya. Kita akan lihat bersama-sama bagaimana isi di dalamnya. Untuk modulnya kurang lebih seperti ini. Saya nggak bisa menjelaskannya secara rinci karena saya kurang paham juga. Kita langsung buka, kita lihat ya apa ada tulisan untuk kapasitas. Ya nggak ada ya, kosongan seperti ini saja.
Jadi klaimnya yang 7500 mAh itu ya kalau menurut saya sih ya saya nggak percaya ya teman-teman ya. Terserah kalau kalian percaya. Kalau saya sendiri nggak percaya. Karena kalau kita lihat ya logikanya seperti ini. Kalau kita lihat yang baterai yang 5000 mAh saja itu besar ya. Sementara ini hanya 5 sel. Berikutnya kita akan uji chargerannya. Ini sudah menyala ya warna hijau. Untuk standby-nya di 0,3 watt. Sekarang kita langsung colokin. Ya, output yang diberikan oleh charger bawaan 16 watt. Kita akan tunggu baterainya sampai penuh ya. Oke, sekarang baterainya sudah terisi penuh, lampu indikator sudah berwarna hijau. Sekarang kita langsung saja uji untuk voltasenya. Ya, hanya di 20,48 volt. Jadi 42V itu apa ya? Nggak jelas ya teman-teman ya. Selanjutnya kita uji RPM-nya di percepatan nomor 1 terlebih dahulu. Hanya di 374 RPM. Percepatan nomor 2. Maksimal di 1381 RPM. Untuk uji performa, pertama saya akan menyekrup menggunakan sekrup ukuran 1/4, 1,5, 2 inci, dan 3 inci. Di sini saya menggunakan mata obeng bawaan dari paket pembelian. Kita akan lihat bagaimana kualitasnya ya. Modenya menyekrup di torsi nomor 17, percepatan nomor 1. Medianya kayu mahoni tanpa pre-drilling. Ya, ini ada trouble ya teman-teman ya. Jadi mur yang mengaitkan cak ke motor itu lepas. Jadi tidak ada torsinya ini. Hanya bisa berputar, tetapi kalau kena beban dia akan apa ya, dol ya. Apa istilahnya tuh nggak ngikut gitu. Bukan masalah besar, mungkin karena sudah sering dipakai jadinya dia agak longgar ya. Sekarang saya akan ketatkan terlebih dahulu. Oke, ini sudah saya perbaiki ya. Sekarang kita coba lagi. Kualitas mata obeng bawaannya ini juga kurang bagus ya. Ini sudah dol, kita ganti pakai punya Bos saja biar lebih lancar. Oke, ini kita pakai yang Bos, kita lanjutkan lagi. Ya, bisa ya. Pengujian berikutnya saya menggunakan mata bor auger 10 mm untuk diameternya, panjangnya 230 mm. Di modenya ini kita ganti ke mode drilling ya. Percepatan nomor 2, medianya kayu mahoni, ketebalannya kurang lebih 15 cm.
Berikutnya mata bor kayu biasa, ukuran diameter 10 mm, di percepatan tetap nomor 2, modenya drilling. Medianya masih sama, kayu mahoni, ketebalannya adalah 15 cm. Di percepatan nomor 2 nggak mampu ya, saya ganti ke percepatan nomor 1. Oke, di percepatan nomor 1 bisa ya, sampai selesai. Tes berikutnya saya menggunakan papan kayu mahoni ketebalan 2 cm, menggunakan mata bor Forstner bit 30 mm untuk diameternya. Di percepatan nomor 2 dan modenya drilling. Kita melihat torsinya di sini ya, kalau nggak mampu nanti kita ubah ke percepatan nomor 1. Oke, percepatan nomor 2 nggak mampu ya, kita ganti ke percepatan nomor 1. Cengkram mancaknya lepas. Untuk suhunya di tangan lumayan panas ya. Sekarang kita akan coba ukur menggunakan termometer digital. 55 derajat ya, cukup lumayan ya, nggak terlalu panas sih. Berikutnya kita akan menguji mengebor tembok beton ini ya. Ini saya menggunakan ukuran 6 mm karena melihat yang ke belakang ya, tenaganya saya rasa kurang. Jadi saya menggunakan 6 mm saja untuk melubangi tembok beton ini. Di percepatan nomor 2 dan modenya kita ganti ke hammer drill. Oke, kurang lebih gitu ya teman-teman ya. Caknya sering lepas kalau untuk mengebor tembok. Oke teman-teman, sudah disaksikan bersama-sama tadi ya ulasan atau review singkat saya mengenai bor Uchiha ini. Ya kurang lebih hasilnya seperti itu ya. Tidak ada saya lebih-lebihkan dan saya kurang-kurangi karena tidak ada untungnya juga bagi saya. Berikutnya saya akan menceritakan kepada kalian bagaimana feels-nya atau rasanya menggunakan bor ini tadi. Jadi ini murni opini pribadi. Kalau kalian punya pendapat yang berbeda tidak jadi masalah, dituliskan saja di kolom komentar. Yang pertama kita bahas dari sisi build quality. Sebenarnya bor ini tidak ada komplain ya untuk build quality-nya, standar-standar saja. Tetapi kalau saya lihat harganya yang 800 ribuan, ini terkesan overpriced. Alasannya adalah yang pertama, banyak bor dengan merek lain yang menggunakan material bahan yang sama tapi dia menjual produknya itu di harga 500 ribuan. Sementara ini 800 ribuan, menurut saya itu mahal. Lalu untuk fitur juga ya, sebenarnya sih standar-standar saja, tetapi ini harganya 800 ribuan.
Bor 800.000 tidak ada indikator baterai. Hello, ini apalagi hanya brand Cina ya. Sangat membagongkan jadinya. Lalu untuk sisi spesifikasi ini juga saya rasa aneh ya. Karena untuk spek tertulis, RPM tertulisnya itu di 1750. Sementara waktu kita uji hanya 1300-an, tidak sampai 1400 malah. Lalu kapasitas baterainya, dia ngeklaim 7500 ya. Itu udah nggak masuk akal ya, 7500 hanya pakai 5 sel. Sementara kalau kita lihat ya brand-brand lain yang 4000 saja itu menggunakan 10 sel. Ini yang hanya pakai 5 sel tapi ngeklaimnya 7500 mAh, sama sekali tidak masuk akal. Lalu 42 VF itu ya, maksudnya apa nggak jelas. Apakah voltasenya, apakah mode baterainya, nggak jelas ya. Yang pasti pada saat kita uji tadi, voltase baterainya hanya 20 volt. Satu-satunya spek yang benar pada bor ini adalah caknya yang 13 mm. Lalu kalau kita bicara performa, aduh gimana ya, kalau kita lihat harganya yang 800.000, sekali lagi patokannya pastinya harga kan. Harga 800.000, performa seperti ini, saya rasa, aduh gimana ya, saya mau ngomongin nggak enak jadinya. Ya yang pasti ini under lah ya teman-teman ya, kalau kita bandingkan ya dengan ya yang di bawah ya, seperti yang saya pernah uji itu adalah HNL ya. Saya bukannya mengangkat kata HNL, enggak ya. Tapi kalau saya bandingkan ya head to head, saya lebih menjagokan HNL. Apalagi kalau lawan modern, sudah pasti ini lewat ya teman-teman ya. Oh ya, yang seperti saya katakan tadi bahwasanya bor ini bukan bor baru, tapi bor yang sudah digunakan. Dan digunakan kurang lebih kata yang punya 2 bulanan untuk keperluan rumahan. Jadi bukan untuk kerja-kerja berat ya teman-teman ya. Dan sekali lagi saya katakan bahwasanya bor ini tidak ada garansinya. Oke teman-teman ya, mungkin gitu aja yang bisa saya sampaikan. Kalau mau beli terserah kalian, itu hak kalian. Link pembeliannya saya sertakan di kolom deskripsi. Kalau ada pertanyaan seperti biasa dituliskan saja di kolom komentar. Kalau ada kritik dan saran juga boleh. Jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan informasi tentang tools-tools terbaru. Jumpa lagi di konten-konten saya berikutnya. Jangan lupa tetap sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.